Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ikhwatu iman rahimakumullah. Di dalam Al-Quran dan hadis, harta diungkap dengan kalimah yang pertama khairun. Sebagaimana di dalam surat Al-Adiyat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan sesungguhnya manusia itu lihubbil khairi, kecintaan al-khairi terhadap harta itu lasyadid, sangatlah kuat. Yang pertama, harta dengan ungkapan khairun, artinya kebaikan. Ini menandakan bahwa dengan harta ada kebaikan. Dengan harta kita bisa membeli apapun yang kita butuhkan, bahkan dengan harta kita bisa memberi orang lain yang membutuhkan. Yang kedua, harta diungkap dengan kata-kata malun. Sebagaimana dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum, janganlah kalian dilalaikan, amwalukum, oleh harta-harta kalian. Di sini memakai kalimat amwal. Amwal itu bentuk jama dari kata mal, artinya harta. Ikhwatu iman rahimakumullah, secara bahasa mal itu artinya cenderung atau condong atau tidak lurus, tidak tegak. Ini menandakan bahwa sifat harta itu tidak akan selamanya tetap ada pada diri kita. Ada kalanya harta ini hilang. Ada kalanya harta ini tidak ada atau pergi dari diri kita. Mungkin besok, mungkin nanti. Ihwati iman rahimakumullah. Oleh karena itu harta diungkap dengan kata-kata malun, tidak tetap. Yang ketiga, harta diungkap dengan kata-kata aradun. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisal gina an kasratil arad. Bukanlah kaya itu an kasratil arad, banyaknya harta. Di sini harta diungkap dengan kalimah arad. Secara bahasa al-aradu, menurut Imam Al-Jurjani dalam kitab At-Ta'rifat, al-aradu, arad itu adalah mimma yastahilu baqa'uhu ba'da wujudihi. Sesuatu yang mustahil tetap setelah adanya. Jadi sifat harta itu mustahil akan terus-terusan ada pada diri kita. Setelah adanya pasti akan tidak ada. Itulah ungkapan harta diungkap dengan 3 kalimat. Yang pertama khairun, ada kebaikan. Yang kedua malun, tidak tetap atau tidak atau cenderung tidak tegak, tidak tetap adanya. Atau aradun, mustahil tetap adanya. Ihwatu iman rahimakumullah. Setiap manusia menginginkan kekayaan harta. Karena dengan harta manusia bisa menggapai sesuatu yang ia inginkan. Rasulullah SAW menggambarkan dalam hadis bagaimana hakikat sesungguhnya orang yang kaya itu di mata Allah. Ternyata orang yang kaya di mata Allah itu bukan berarti orang yang banyak harta. Akan tetapi kata Rasul, laisal gina an kasratil arad. Bukanlah orang yang kaya itu
orang yang banyak hartanya. Tapi di mata Allah, walakinal ginna, akan tetapi orang yang kaya itu ginna nafsi, orang yang kaya hati, orang yang hatinya merasa berkecukupan dengan apa yang telah Allah berikan kepada dia melalui hasil ikhtiar. Ihwatu iman rahimakumullah, kenapa demikian? Karena bisa jadi dengan kebanyakan harta itu bisa melalaikan seseorang dari ibadah kalau tidak didasari dengan keimanan. Sesuatu yang dapat melalaikan keimanan daripada harta itu karena hati manusia itu kepada harta sebagaimana di dalam surat Al-Adiyat dikatakan lasyadid, kecintaan yang sangat kuat kepada harta sehingga melupakan dunia. Ali bin Abi Thalib pernah bernasihat, memberi nasihat kepada yang lainnya. Kata Ali bin Abi Thalib, undur ma huwa asfala minkum wala tandur man huwa fauqakum. Unduru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah oleh kalian dari segi dunia, dari segi harta itu harus melihat kepada orang yang di bawah kita. Harus melihat kepada orang yang posisi hartanya di bawah kita. Wala tanduru ila man huwa fauqakum. Janganlah kalian melihat atau memandang, membandingkan harta kita kepada orang yang lebih daripada kita. Ini akibatnya akan menjadikan kita lupa terhadap akhirat sehingga mengejar-ngejar dunia. Karena dunia itu bagaikan air laut. Seseorang apabila minum air laut, ketika setelah minum bukannya rasa dahaga hilang, justru akan semakin terasa dahaga. Padahal di dalam perutnya sudah penuh dengan air laut. Ihwati iman rahimakumullah. Bagaimana cara menggapai hati yang tentram, hati yang merasa cukup, sehingga nilai-nilai ibadah, kegiatan-kegiatan ibadah tidak terbengkalai. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan arahan kepada umatnya melalui para sahabatnya. Rasulullah mengatakan, yaqulullahu subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Ini hadis langsung dari Allah. Para ulama hadis mengatakan bahwa hadis seperti ini dinamai dengan hadis qudsi. Kata Rasul, Allah subhanahu wa ta'ala bersabda, ya ibna Adam, wahai manusia, tafarrog li ibadati amla sadroka ginan. Wahai manusia, tafarrog li ibadati, curahkanlah hidupmu li ibadati, untuk beribadah kepadaku. Amla sadroka ginan, niscaya aku akan penuhi hatimu dengan rasa berkecukupan. Jadi dengan beribadah kepada Allah, tidak meninggalkan perintahnya, selalu meninggalkan larangannya, itu bisa mengakibatkan hati kita menjadi serba berkecukupan. Wa asyudda pakroka, bahkan oleh Allah, kalau hidup kita dicurahkan untuk ibadah, asyudda pakroka, aku akan hilangkan kepakiran yang ada di dalam hatimu. Karena merasa kurang dan lebih itu adalah perbuatan perasaan hati. Maka oleh Allah, asyudda pakroka, aku akan hilangkan kepakiranmu. Wa illam taf'al, tapi jika kamu tidak berbuat seperti itu, tidak mencurahkan ibadah kepadaku, amla sadroka suglan, niscaya aku akan penuhi dadamu, hatimu dengan kesibukan,
sibuk memikirkan itu dan ini, sibuk bagaimana kalau begini, sibuk bagaimana kalau begitu, bagaimana kalau terjadi ini, bagaimana kalau terjadi begitu, bagaimana kalau kurang ini, kurang itu. Maka oleh Allah akan dipenuhi hatinya dengan segala ketakutan. Oleh karena itu, walam asudda pakroka, kalau hati dipenuhi dengan rasa takut, dengan rasa serba kekurangan, walam asudda pakroka, dan aku tidak akan menghilangkan kepakiranmu. Itulah kata Rasul, bahwa saran-saran Rasulullah SAW supaya kita menjadi manusia yang kaya hati, merasa berkecukupan dari apa yang telah Allah berikan, anugerahkan kepada kita setelah kita melalui berikhtiar, yaitu dengan cara mencurahkan segala kemampuan kita, mengisi waktu-waktu kita dengan ibadah kepadanya. Ikhwati iman rahimakumullah, mudah-mudahan kita diberi kesemangatan untuk senantiasa memelihara ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya kepada kita, dan kita bisa menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.